video kali ini gue mau unboxing Blockis Super Sentai Galaxy Version 01, yaitu Super Sentai King Oger. Ini jadi figur Super Sentai pertama dari Blockis. Apakah kira-kira bakal bagus atau malah jelek ya? Dan nanti gue bakal membandingkan dengan mini plug King Oger, apakah cocok atau enggak kalau kita pajang bareng Blockisnya. So langsung kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah Blockis Super Sentai pertama, yaitu Super Sentai King Oger, yang gue beli di harga 750 ribuan. Dan ternyata gue nemu yang lebih murah. Untuk linknya bakal gue taruh di kolom deskripsi. Langsung digaskan aja deh. Menurut gue untuk Blockis King Oger ini tuh wajib banget kalian beli satu set, karena selain dapat rangernya, kita juga dapat robotnya dan juga si musuhnya. Yang dimana kita mendapatkan jenderal musuhnya, bukan sekedar kroco, yang kalau di seriesnya tuh ini bener-bener berkesan banget di ceritanya guys. Jadi buat kalian para fans King Oger, kalian wajib punya satu set untuk Blockis ini sih. Sudah gak usah lama-lama lagi, langsung kita unboxing. Jadi ini untuk karakter pertama, yaitu si Tombo Oger, ranger birunya yang seperti ini. Kalau kita zoom lebih dekat untuk helmnya, ini tuh beneran cakep banget. Dan kalian tetap harus hati-hati di bagian kiri kanannya, karena kalau ketekan yang keras banget ini kayaknya sih bakal gampang patah deh. Jadi ya hati-hati aja ya. Dan yang gue suka di bagian dada sebelah kanannya dia ya, bukan kanan kita ya. Dari sebelah kanannya dia tuh di sini tetap ada logo dari negaranya si Tombo Oger ini, yaitu Kosopa. Anjir, gue masih inget loh, karena seriesnya itu emang bener-bener berkesan banget cuy. Kemudian di bagian beltnya di sini juga kita dikasih kayak detail gitu guys. Di bagian sisi kanan dan sisi kirinya juga kita dikasih detail kayak garis seperti ini. Tapi gue tuh kurang suka sama bagian pergelangannya ini, yang dimana kalau kita mainkan artikulasi kakinya, ini tuh gampang banget buat muter-muter seperti ini. Semoga kelihatan ya. Terus bisa naik turun kayak begini juga. Kayak kenapa dia nggak dibuat part yang nempel gitu aja kayak bagian lututnya ini gitu loh. Tapi ada beberapa poin yang menurut gue ini tuh jadi nilai plusnya Blockis dibandingkan sama Bandai yang aduh stikeran semua. Kalian lihat sendiri ya, ini bagian King's Weapon-nya udah pre-painted alias dicat dari sananya, yang dimana ini juga catnya cakep banget ya, perpaduan silver, gold, dan juga hitam. Terus ada merahnya gini di bagian atas. Gak cuma King's Weapon, untuk si Oger Caliburnya juga ini dikasih full cat seperti ini. Dan yang paling gue suka, sampai bagian pedangnya ini ada detail-detail yang persis banget kayak Oger Calibur aslinya cuy. Tapi ada kejelekannya Blockis yang udah biasa banget, yaitu dia cuman cat di satu sisi aja, sedangkan sisi satunya lagi dia polosan kayak begini. Ya udahlah ya, namanya juga mainan 80-90 ribuan, jadi ya masih gue maklumin lah. Untuk si Oger Caliburnya, kalau kalian ingin pasang di bagian beltnya, tinggal kalian masukin aja ke join yang ada di sini guys. Untuk part selendangnya ini dia menggunakan bahan karet, jadi ini aman banget. Cuman seperti biasa kelemahan karet, kalau ini berada di suhu yang panas, ya dia bakal gampang ngeleot kayak begitu. Untuk artikulasi dia sudah menggunakan artikulasi yang terbaru, jadi bagian kepalanya bisa berputar seperti ini. Kemudian dia bisa ngangguk-ngangguk kayak begini, dan dia udah ada ball joint di bagian atas dan bawah, jadi dia bisa kayak maju mundur gini guys tuh. Untuk bagian tangan dia bisa berputar 360 derajat, bisa ke samping. Sejauh ini ada artikulasi sikunya kayak begini. Artikulasi telapak tangan juga ada seperti ini. Dan baru di King Oger ada artikulasi lagi di bagian bahunya, si armor bahunya ini, yang bisa naik turun kayak gini. Ini kan naik seperti ini ya guys. Kita turunin. Nah, jadi seperti ini. Nah, bisa kelihatan kan di bagian atasnya ini defaultnya, sedangkan di bagian sisi satunya ini dia bisa turun sejauh ini, yang dimana dia bisa memaksimalkan untuk artikulasi tangannya sejauh ini guys, untuk jangkauan artikulasinya. Kemudian untuk di bagian dadanya, karena dia sudah menggunakan joint yang terbaru, dia bisa naik turun seperti ini juga. Nah, sejauh ini sampai membungkuk guys. Dan kalau ingin kalian kembalikan lagi, tinggal kalian dorong aja supaya dia masuk lagi seperti ini. Untuk bagian roknya ini bisa kita naikin kanan kiri sehingga ada artikulasi untuk split sejauh ini. Bisa ke depan juga 90 derajat. Kemudian artikulasi lutut yang sudah double angle kayak begini. Kemudian kakinya bisa berputar juga seperti ini. Dan telapak kakinya sudah menggunakan ball joint, jadi bebas diputar seperti ini guys. Oh ya, untuk pinggang ini gue kasih tips ya. Jadi kalau ingin diputar bagian pinggangnya, jangan dalam posisi roknya tertutup seperti ini. Karena kalau misal kita putarnya seperti ini, yang ada malah patah di bagian joint yang ada di roknya ini. Jadi harus kita naikkan dan baru kita putar bagian
si pinggangnya seperti ini guys. Untuk Tombo Oger segitu dulu aja. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Hachi Oger, yang dimana untuk bagian bodinya ini dan artikulasinya dia masih sama kayak si Tombo Oger. Tapi yang gue suka ada detail oranye di bagian mulutnya, yang dimana kalau Bandai ini pasti stiker. Untungnya Blokis itu lebih bagus dari Bandai. Dan di bagian dada kanannya di sini ada logo dari negaranya Hachi Oger, yang dimana tentu aja berbeda dengan logo dari Ranger lainnya. Untuk artikulasi dan detail masih sama aja. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Kamakiri Oger, yang dimana sebenarnya secara pewarnaan, detail dan proporsi ini tuh udah bagus banget. Tapi coba kalian lihat di bagian visor yang ada di matanya ini tuh warna kuningnya beda sama bagian bodinya ini guys. Ini sangat disayangkan sih menurut gua. Ya meskipun nggak terlalu fatal banget sih. Kemudian di bagian dada kanannya di sini juga ada logo dari negaranya si Kamakiri Oger, yang dimana berbeda dari kelima anggota lainnya. Kalau gue berdirikan seperti ini, kalian nyadar nggak ada sesuatu yang berbeda? Mungkin kalau gue berdirikan di samping dengan si Ranger-Ranger yang cowok, kalian baru bakal nyadar. Siap, jadi untuk bagian body atasnya, yaitu dari dada sampai ke perutnya, untuk Ranger yang cewek dia lebih kecil dibandingkan yang Ranger cowoknya, yang dimana ini tuh suatu improvement yang menurut gue bagus banget, biar ada perbedaan di antara karakter cewek dan karakter cowoknya. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Papillon Oger, yang dimana bodinya juga sama kayak si Kamakiri, yaitu dia pakai body perempuan yang bagian dada sampai perutnya dia lebih kecil. Secara proporsi nggak ada minus, bahkan untuk visornya sendiri menurut gue ini cakep banget secara proporsi dan juga detailnya. Dan tentu aja untuk di bagian dada kanannya di sini ada logo dari negaranya si Rita alias Papillon Oger. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Secret Kuwagata Oger, yang dimana di sini dia pakai cat chrome seperti itu, dan kita dikasih beberapa part untuk Ryoga Isen, yaitu di bagian telapak tangannya di sini dan juga sayap yang ada di belakangnya. Dan cuma di secret aja kita dapat standnya seperti ini untuk di base-nya, sedangkan untuk karakter lain tidak mendapatkan standnya seperti ini. Untuk bagian visornya ini beneran cakep banget, proporsional banget. Kemudian untuk part Ryoga Isen di sini tetap ada detailnya meskipun dia menggunakan part clear, tapi menurut gue ini cakep banget. Dan untuk partnya ini cukup tebal ya. Untuk sayapnya juga sama, ini juga partnya tebal dan dia tuh nggak bisa dipasang ke karakter lain karena cuman di Kuwagata doang. Bagian punggungnya dia ada tempat atau join untuk bagian sayapnya seperti ini. Jadi sayapnya sendiri bisa kita putar-putar seperti ini karena sudah menggunakan ball join. Kemudian ada perbedaan lagi di bagian Oger kaliburnya, yang dimana di bagian pedangnya di sini lebih berwarna karena ini tuh pas si King Ogernya pengen kayak finisher gitu. Yang menurut gue sih sebenarnya bagus, tapi kalau beda sendiri agak gimana gitu kan. Padahal kalau si King Oger ini kan satu tim gitu, beda kayak Kamen Rider ataupun Ultraman dan lain-lainnya. Tapi sisi bagusnya di bagian belakang pedangnya ini masih ada warnanya lagi seperti ini, nggak kayak versi reguler yang sebelumnya itu polos banget. Meskipun ini secret, tapi kita tidak mendapatkan King's Weapon untuk si secret Kuwagatanya ini. Jadi penggantinya itu ya si part tangan ini guys. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Spider Kumonos. Meskipun untuk proporsinya dia diperkecil daripada Yudo, tapi menurut gue ini tetap bagus banget proporsinya. Apalagi kesan anti-hero-nya ini bener-bener kerasa banget sih. Terus juga bagian rok-roknya ini sampai ke belakang ada catnya kayak begini guys. Meskipun ada PR-nya satu, yaitu bagian Kumono Slayer yang bagian belakangnya ini nggak ada cat, sedangkan bagian depannya dia full cat seperti ini. Gak cuman Kumono Slayer, si tembakannya pun juga bagian belakang nggak ada catnya, padahal bagian depannya tuh bagus banget catnya kayak begini cuy. Untuk artikulasi masih sama aja, paling di bagian roknya di sini dia ada 3 sisi, yaitu bagian kanan, kiri dan juga belakang kayak begini. Kemudian untuk bagian visornya ini beneran cakep banget, dan di bagian dadanya ini ada logo dari Spider Kumonos. Untuk minusnya nggak ada, malah ini bagus banget dan wajib banget kalian punya sih kalau seandainya kalian terpaksa beli satuan. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Desnarak, yang dimana ini tuh beneran keren banget secara proporsi, terus juga detail-detail armornya bahkan sampai ke mukanya. Dan sebenarnya gue heran sama yang beli Blokis King Oger atau yang beli satuan, kenapa dia nggak suka sama Desnarak ini. Gue yakin mereka nggak nonton King Oger sampai selesai sih, karena Desnarak ini tuh punya cerita yang bagus banget di series King Oger. Bahkan kalau gue nggak salah inget, dia ini jadi timnya King Oger di final episodenya. Aduh, jadi spoiler kan tuh. Ini kalau gue zoom, kalian bisa lihat sendiri detailnya ini cakep banget. Mulai dari catnya, terus motif-motif di armornya, bahkan sampai kakinya pun ada detail seperti ini. Bahkan detailnya sendiri tuh lebih banyak daripada detail yang ada di King Ogernya sendiri. Untuk bagian jubah di belakangnya ini menggunakan bahan karet dan dia bisa dinaik turunkan seperti ini. Kemudian untuk tentakelnya ini juga bahan karet ya guys, tapi sayangnya untuk tentakelnya ini cuma bisa kita putar
ke depan, ke belakang kayak begini doang, karena dia tidak ada artikulasinya. Untuk bagian kepalanya dia bisa kita putar seperti ini. Untuk bagian tangannya sayangnya cuma bisa ke depan seperti ini aja, karena dia terhalang sama part di bagian dadanya ini. Kemudian untuk bagian bahunya ini bisa kita putar-putar karena menggunakan ball joint. Untuk siku dan telapak tangan tetap ada artikulasinya. Untuk bagian dada dia tetap ada artikulasi seperti ini dan bisa berputar juga. Kemudian untuk bagian roknya ini bisa kita naikkan ke atas seperti ini untuk memainkan artikulasi kakinya. Kalau kakinya sendiri sih masih normal ya, bisa ke depan, bisa ada artikulasi lutut seperti ini, kemudian bisa berputar juga. Ya pokoknya masih normal lah untuk artikulasi kakinya. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah gut tarantula yang ternyata bisa kita ubah menjadi mode tarantulanya atau mode hewannya seperti ini. Padahal Blockies itu jarang banget bisa diubah-ubah untuk karakternya, tapi ternyata untuk si gut tarantula ini perfect banget loh. Cuman memang ada beberapa part yang warnanya itu polos, yang dimana harusnya itu dia ada warna-warna gitu. Meskipun part yang ada di ekornya ini nggak bisa kita lepas untuk menjadi helm dari si Extreme King Oger. Sayang banget sih. Sekarang gue pengen mengubahnya menjadi mode tarantula robonya. Langsung aja kita ubah. Yang pertama kita turunkan dulu kaki tarantulanya dan kita lurusin aja untuk telapak kakinya. Kemudian bagian tangannya kita turunkan dan kita turunkan lagi seperti ini dulu aja. Kemudian untuk bagian tangan depannya kita naikkan dan kita turunkan lagi seperti ini. Untuk telapak tangannya kita naikkan aja supaya dia ada telapak tangan dari si robotnya. Untuk ekornya ini harus kita lepas seperti ini. Kita pasang di bagian tangan kanannya. Kemudian untuk bagian mata dari si tarantulanya bisa kita turunkan dulu seperti ini dan bisa kita naikkan lagi untuk mode robotnya seperti ini guys. Kanzen Tarantula Knight. Wah ini beneran cakep banget. Meskipun ukurannya tuh kecil, yang sangat disayangkan banget. Kalian bisa lihat sendiri, kurang lebih tuh hampir sama kayak ukuran si Rangernya nih. Untuk tingginya, ya meskipun lebih tinggi sedikit sih, tapi nggak beda jauh gitu. Mungkin ini biar kita bisa posekan untuk bertarung dengan si Desnarak, baik mode robotnya maupun mode rangernya. Yang menurut gue ini masih cukup oke, masih cukup logis. Jadi masih bisa gue terima lah untuk ukurannya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang paling gue suka di bagian perutnya ini dia masih tetap dikasih detail seperti ini. Jadi nggak polosan putih atau silver gitu aja. Dan bagian muka sampai matanya ini beneran cakep banget pemilihan warnanya dan catnya. Gila, gila, gila. Ini Bandai pasti ketar-ketir sih ngeliat Blockies kayak begini. Jangan stop dulu videonya karena nanti gue bakal menggabungkan si gut Tarantula Knight ini dengan si King Oger Robonya yang bakal cakep banget. Makanya tonton sampai akhir ya. Kita lanjut lagi aja ke yang terakhir adalah King Oger, yang akhirnya gue menemukan bagaimana caranya untuk anggatai menjadi masing-masing mekanya seperti ini. Meskipun ada part yang harus dikorbankan, meskipun bisa gue pisah-pisah kayak begini, tetap ada minusnya, yaitu si gut Kamakiri yang ya udah cuman jadi begini aja, dan gut Hachi yang bagian sayapnya ini nggak bisa gue buka sama sekali. Langsung aja kita gabungin dulu aja menjadi bentuk King Oger-nya. Untuk gut Kamakiri ini kita lepas dulu bagian telapak kakinya, kemudian kita putar. Nah, jadi seperti ini. Gut Hachi nggak usah kita ubah jadi seperti ini aja. Untuk gut Tombo ini yang harus dikorbankan, yaitu bagian belakangnya. Ini gue bolongin guys, kalian bisa kelihatan kan? Supaya ini bisa nyambung si bagian ekornya ke bagian bodi utama dari si Tombonya. Tuh, ini gue bolongin kayak begini di bagian tengah-tengah. Terserah kalian mau pakai bor atau pakai apa. Kalau gue itu pakai nipper, makanya ini nggak rapih kayak begini. Jadi kalau misal kalian punya bor kecil, mending pakai bor aja sih menurut gua. Supaya bagian ekornya ini dia bisa nyambung ke bagian bodi utamanya dan menjadi bentuk si gut Tombo dengan sempurna guys. Kita lanjut ke gut Kuwagata, kita putar bagian bawahnya seperti ini. Kemudian untuk bagian tangannya ini kita putar lagi seperti ini dan kita tutup untuk bagian kaki Kuwagatanya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang ke bagian Hachinya seperti ini. Kemudian Kamakiri kita pasang. Nah, seperti ini. Untuk Gatento tinggal kita pasang aja di bagian tangannya kayak begini. Satu juga sama kita pasang seperti ini. Kemudian untuk si Gut Spidernya kita pasang di bagian bawah untuk yang kakinya silver. Selanjutnya kita pasang lagi di bagian atas untuk yang kakinya warna merah seperti ini. Untuk Gut Tombo kita pasang di bagian belakang seperti ini. Untuk Gut Papillon kita pasang di bagian pedangnya kayak begini. Kemudian kita pasang lagi Gut End di bagian, nah, sini guys. Kita pasang aja untuk bagian pedangnya. Dan yang terakhir kita putar bagian kepala King Oger-nya. King!
King Oger. Wah, cakep banget ini asli. Meskipun ukuran lebih kecil, tapi secara detail ini udah menang banget daripada si Mini-Pla dari Bandai sih. Apalagi ini kan kalau gacha harganya sekitar 80-90 ribu. Beda sama Mini-Pla yang harganya ratusan ribu. Dan ini juga bisa dipisah-pisah ya, meskipun gak sempurna dan harus kita bolongin part si tombonya itu sih. Kalian lihat sendiri ya, bahkan untuk tanduk Kuwagatanya aja, ini tuh beneran gede banget dan tetap proporsional untuk badan King Oger, bahkan badan Kuwagatanya sendiri. Kemudian di bagian perutnya pun ini tetap ada detailnya, meskipun nggak terlalu kelihatan ya. Kemudian untuk bagian kakinya juga tetap ada detailnya, meskipun nggak terlalu akurat banget dengan di seriesnya, tapi menurut gue ini masih cukup bagus lah. Dan yang paling gue kagum itu ada detail di bagian sayap-sayap papillon ini, yang dimana kalau kita repaint bakal susah banget. Untuk bagian sayapnya sendiri ini bisa kita putar-putar seperti ini, bahkan bisa kita lurusin kayak begini. Dan di bagian sayap Kuwagata ini bisa kita naik turunkan seperti ini ya guys. Dan yang lebih gilanya lagi, si pedangnya ini bisa kita pasang ke si tombonya. Tinggal kita masukin aja kayak begini. Nah, jadi ini dia kalau seandainya kalian gak mau pakai pedang untuk si King Ogernya. Dan ini dia tampilan dari depannya kalau King Ogernya tidak memakai pedangnya. Beneran gila banget sih ini Blokis. Aduh, untuk artikulasi lainnya ini masih sama aja kayak versi Rangernya. Jadi dia nggak ada artikulasi yang terhalang sedikit pun. Nanti bakal gue perlihatkan pas di pose-posekan aja guys. Dan ini dia untuk perbandingan dari karakter Rangernya, musuhnya, dan juga kedua robot yang kita dapatkan di Blokis ini. Dan kalau kita bandingkan dengan Mini-Pla God King Oger, yang memang jauh banget sih perbandingannya, karena kan ini udah pergabungan dengan 20 mecha, sedangkan ya ini cuman individual mecha aja gitu. Dan ini dia untuk perbandingan antara Blokis King Oger dengan Mini-Pla Super Sentai King Oger, yang menurut gue ini lebih cocok kalau dipajang bareng Blokis daripada bareng Yudo-nya, yang malah bedanya tuh nggak tinggi sama robot Mini-Pla-nya ini kalau versi Yudo-nya itu. Sekarang gue mau menggabungkan King Oger Robo dengan si God Tarantula Knight-nya yang menjadi Extreme King Oger. Langsung aja kita gabungkan. Jadi gue beli part 3D print seperti ini di temen gue, dan yang buat mau bisa lah kalian DM aja ke Instagram Putro Toys, dan bisa kita pasang di bagian belakang pundak dari King Ogernya seperti ini. Kemudian untuk si God Tarantula tinggal kita slide aja ke partnya part 3D print tadi seperti ini. Cuman sayangnya si God Tombo ini kita nggak bisa pasang di bagian belakang karena nggak ada slide-nya, tapi bisa kita ganjel dengan tangannya si God Tarantula jadi seperti ini. Kemudian untuk tanduknya King Oger kita turunkan ke belakang, dan kita pasang 3D print untuk helm Extreme King Oger yang gue beli di teman gue juga jadi seperti ini guys. Kanjin Blokis Extreme King Oger ini beneran cakep banget ya. Meskipun si God Tombonya ini dia nggak rapet karena dia nggak bisa nempel sama Tarantula Knight-nya itu. Untuk tampilan dekatnya seperti ini, dan kalau kita putar ke belakang dia jadi seperti ini guys. Dan untungnya untuk si God Tombo ini masih bisa ditempelin sama kakinya Tarantula Knight, jadi masih bisa nempel di bagian belakang. Dan untuk yang bikin 3D print dari helm Extreme King Oger ini beneran kreatif banget, dan gue suka banget sama pewarnaan dan juga detailingnya. Untuk harga 3D print ini, si helm dan juga si join yang ada di punggungnya itu gue dapat di harga 220.000. Menurut kalian worth it gak untuk 3D print itu? Sebenarnya temen gue tuh masih bisa bikin lagi 3D print untuk si God Kabuto, God Sansoi, sama God Hopper yang jadi Extreme King Oger seperti ini. Tapi kalau misal kalian pengen order untuk ketiga mecha tersebut, langsung aja kalian DM ke Instagram Putro Toys, nanti biar gue hubungi ke temen gue langsung. Oh ya, untuk Extreme King Oger ini juga harus pakai stand ya guys, karena kalau misalnya nggak pakai dia bakal jatuh ke belakang karena keberatan part belakangnya. Sudah guys, jadi sekian dulu aja untuk review Blokis Super Sentai King Oger. Menurut kalian gimana? Apakah bagus atau jelek dengan harga yang gue dapetin tersebut? Meskipun sekarang sih harganya kayaknya udah mulai turun ya. Jadi guys, jadi sekian dulu aja untuk review Blokis King Oger. Jangan lupa like, subscribe, share juga, karena di konten selanjutnya gue bakal nge-review Blokis Transformer Galaxy Defender 04, yang dimana gue udah punya kedua super secretnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Silahkan menikmati pose-pose dari Blokis King Oger.